Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alrijal Nur Ilham dengan NIM A11 14113 dari kelas pembelajaran mesin 4403. Saya di sini akan menjelaskan tentang dataset kanker payudara. Nah, untuk import library-nya yaitu bentukannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada gambar siklus-siklusnya. It's not it, friend. Dan untuk gambar yang lainnya juga kurang lebih seperti ini. Untuk ini baru ya, untuk load datasetnya yaitu obtaining data dengan codingannya seperti ini dan akan menghasilkan data yang seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu ada pre-processing data. Dan untuk isinya yaitu ID, diagnosis, radius main, texture main, perimeter main, area smoothness, compactness. Kalau ini ada banyak seperti ini. Ayo kita buat codingannya. Kalau diisi lagi, nanti hasil codingan ini akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Ingat, nol adalah jinak dan satu adalah garis. Sebagian besar contoh kumpulan data adalah kanker jinak. Dan dalam kumpulan data ini, jumlah jinak memiliki melebihi mignan dengan rasio sekitar 1,68 banding 1. Lalu yang ketiga ada visualisasi data yang berisikan seperti ini hasil dari tadi. Ada diagnosis, lalu ada pemodelan. Pemodelan berisikan tentang gambar-gambar grafik tentang isi data yang ini. Itu ada diagnosis, radius, tekstur, parameter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, fractal dimension, radius, tekstur, parameter, area, smoothness. Terkadang saat menganalisis suatu fitur, nilai nol seharusnya tidak dapat diperoleh dan malah menunjukkan bahwa nilai dalam intense tersebut hilang. Beberapa kumpulan data membuat pilihan desain ini alih-alih memasukkan nilai nol, jadi kita harus memerhatikannya ketika nilai minimum sebuah kolom adalah nol. Dalam hal ini, cekung dan titik cekung sel adalah karakteristik yang dapat menampilkan nilai nol dalam domain masalah. Jadi ini bukan masalah untuk kumpulan data ini. Suatu hal yang aneh tentang pohon keputusan adalah bahwa pohon keputusan dapat digunakan sebagai model klasifikasi, juga sebagai model regresi, atau sebagai model pemilihan fitur. Ringkasnya hal ini karena algoritma secara implisit menelusuri semua fitur kami dengan caranya sendiri. Sudah menghitung kepentingan masing-masing fitur atau perolehan informasi. Oleh karena itu, jika model prediktif kita sendiri adalah algoritma pohon keputusan, maka pemilihan fitur sebelum pelatihan adalah hal yang mubazir, kecuali kita memiliki sejumlah besar fitur
sehingga dianggap terdapat hutang teknis yang cukup signifikan. Pohon keputusan dapat melakukan pemisahan berdasarkan kriteria yang berbeda. Yang paling populer adalah perolehan informasi dan indeks Gini. Kita dapat melihat perhatiin jauh fitur-fitur kita dengan perolehan informasi yang lebih tinggi menggunakan Segment fitur selection manual info regression yang bahkan menangkap hubungan non-linear antara setiap fitur dan variabel target menggunakan konsep entropi. Untuk hasil pemodelannya, yaitu kita isikan codingannya dulu, nanti akan menghasilkan data model yang seperti ini. Ya, untuk masalah tertentu yang harus diperhatikan sebelum membagi data menjadi dataset pelatihan dan pengujian. Kami ingin memastikan rangkaian kereta atau set pengujian tidak mendapatkan jumlah label yang tidak representatif. Misalnya hal ini dapat menyebabkan model kita belajar terlalu sedikit tentang satu kelas di set pelatihan dan kemudian diuji dengan lebih banyak kasus riset pengujian. Jadi, untuk menjamin pemisahan, kami akan mewakili distribusi label. Kami menggunakan parameter stratifi sama dengan Y dalam metode train test split. Selain itu, memastikan hasil kami dapat direproduksi, kami menetapkan random state sama dengan satu yang memberi kami pemisahan pengujian kereta yang ditentukan. Ya, ada Lalu untuk tujuan didaktik dan intuisi kita akan membuat contoh dan melatih pohon dengan lebih mendalam. Meskipun akurasi yang pertama ternyata tidak setinggi yang kita inginkan. Lalu ada evaluasi model. Untuk evaluasi kami akan menggunakan skor F1. Maaf, metrik skor F1 memberikan sanksi lebih besar kepada model Anda karena kesalahan prediksi kelas yang merupakan minoritas dalam kumpulan data. Yang didistribusi kelasnya sangat tidak merata. Skor F1 menyoroti ketidakakuratan model Anda lebih baik daripada skor Jakarta. Ya, dalam kumpulan data, sebaran label sebenarnya tidak terlalu merata. Tingkat kejadian kanker jinak yang ganas adalah sekitar 1,68 banding 1. Namun efek minimal pada skor terjadi dan jika dipikir secara konseptual membiarkan tumor ganas kelas minoritas di sini dianggap jinak adalah kesalahan yang jauh lebih serius dibandingkan sebaliknya. Oleh karena itu metode evaluasi kami adalah skor F1. Lalu kodiannya seperti ini. Dan akan menghasilkan gambar data yang berisikan kita dapat melihat bahwa meskipun kita hanya menggunakan satu fitur untuk pemisahan, pengklasifikasikan pohon kita sudah mencapai akurasi lebih dari 0,8. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fitur perimeter wall sangat diskriminatif dengan label kita. Seperti yang berkaitan dengan segment fitur selection mutual info regression beberapa sel di atas. Hal ini tidak berarti bahwa setelah meningkatkan kedalaman pohon, fitur yang melakukan pivot pada pemisahan berikutnya akan menjadi fitur dengan perolehan informasi tertinggi kedua secara umum, area terburuk. Jadi sering dengan bertambahnya kedalaman, fitur berikutnya adalah fitur dengan perolehan informasi tertinggi di dalam pemisahan yang dilakukan perimeter walls. Jadi secara hipotesis jika area walls mendistribusikan instansi kita ke dalam label dengan distribusi yang sangat mirip dengan dilakukan perimeter wash, itu bukanlah fitur terbaik untuk memutar pemisahan berikutnya. Lalu kita isikan codingannya seperti ini dan akan menghasilkan gambarnya juga seperti ini. Ini gambar yang lebih jelas dan detailnya. Ini adalah pohon kami dan kinerja penelitian
Pengujian pada Max kedalaman 9,5 sudah jelas sekarang bahwa peningkatan Max kedalaman lebih lanjut tidak akan membantu model kita memprediksi nilai yang tidak terlihat yang merupakan tujuan akhir dari pengklasifikasi apapun. Data untuk gambarnya yaitu seperti ini. Kita harus ini adalah final evaluasi datanya. Ya, untuk yang terakhir yaitu testing model. Kita akan mengisikan codingannya seperti ini dan akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Memberisikan akurasi dan magnitudes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.